Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali Chatting M episode kali ini, kita akan baca bareng surah Al-Baqarah ayat 132. Pemirsa, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن illa wa antum muslimun. Dan Nabiullah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan yang muslim. Oh subhanallah, sadaqallahul azim. Mana Denny nih? Udah saya ambilin air buat Denny nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Ya.
Masuk Pak RT, masuk. Iya. Sehat, Ustaz. Sehat. Amin. Mana Den kabarnya Den? Ya, baik, Tat. Habis ngecek-ngecek ke atas bawah semua, ternyata apartemen kita masih lengkap semuanya. Pak Ustaz. Subhanallah. Nggak berkurang. Ya, enggak, ya. Dicekin juga tuh yang belum bayar. Ya emang kontrakan petak, Pak Ustaz. Ini apartemen. Angsurannya. Oh, angsurannya. Iya, Orang iya, sekarang kan demen banget kredit. Iya, iya. Apa aja kredit. Subhanallah. Apa-apa sholat duha, itu yang benar. Mau apa-apa sholat malam, itu yang benar. Mau apa-apa doa, itu yang benar. Bisa Mau apa-apa sedekah, itu yang benar. Ini nggak apa-apa ngutang. Pak. Iya. Dari 100% penghuni apartemen kita, 150% ngutang. Dari 100%, 105%. Itu yang 50 dari mana, Tat? Teman-temannya yang pada di sini, iya, pada iya, utang semua bawaannya. Den, udah aneh ambilin minum, Den. Iya, iya. Silakan, Den. Ini baru, Tat? Bekas aneh itu. Ah, iya, iya. Tapi berkah. Berkah, Insya kapan Allah. lagi? Kapan lagi? Nggak apa-apa, saya minum, Nggak ya? apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Udah diludahin dikit tadi. Enggak apa-apa. Ustaz, Ya. tema kita sekarang Islam itu indah. The beauty of Islam. Nah. Ini saya paling demen. Pemirsa tuh ya, ayo dong berusaha dong bikin Islam ini jadi beauty. Jadi orang lain gak ngehina Islam dulu. Islam kotor, dekil, kumel. Kalau toilet kotor mesti kita itu. Sekolah-sekolah juga begitu. Ayo dong munculin dong. Islam tuh bersih, ya nggak? Islam tuh cakep, elegan. Islam tuh bersih, tidak korupsi. Islam tuh jujur, tidak mau ambil barang orang. Termasuk di dalam keluarga kita ya, Den ya. Iya. Dan bahkan ketika kita berpakaian. Nah, itu dia, Pak Ustaz. Kita tuh udah mengundang seorang bintang tamu, Pak Ustaz. Siapa? Jadi dia seorang fashion designer. Ush. Iya. Kan keindahan tuh bisa dirasakan oleh hati, bisa dilihat juga oleh mata. Kayak ibu-ibu sekarang semuanya tuh enak, indah, Pak Ustaz, kelihatannya kan. Walaupun belum pada lunas ya. Udah lunas belum nih? Udah lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Nanti bintang tamunya tuh dia udah show kemana-mana juga, Pak Ustaz. Dia mengambil busana tentang busana muslim. Sekolah fashion juga, namanya Mbak Jenny. Dan ada satu yang sudah sering ditweet ke kita nih. Nah, Ustadz, ayo dong hadirkan Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix juga Oh, pencinta Ustadz Felix nih. Bentar lagi insya Allah ada Ustadz Felix bersama kita. Insya Allah. Itu dia. Mudah-mudahan ya. Ustadz Felix bikin buku juga keren-keren. bukunya, Keren, Ustadz. betul, Ya. betul. Jadi ntar kita akan ngobrol-ngobrol sama dua orang bintang tamu kita. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Iya. Bener, Tat? Saya strike tuh di urusan fokus saya di urusan bersih. Pesantren saya tuh ya, saya bilang gini sama anak-anak, kalau ngelihat sampah itu, itulah tangga-tangga menuju pada kemuliaan. Jadi anak-anak saya tuh santri-santri udah tahu tuh kalau ada saya nggak bakal ada sampah. Karena sekali setrap, begitu sampah ketemu di pesantren saya, itu semua pada kena omelan. Harusnya Indonesia begitu, karena Indonesia ini gini ya, Indonesia ini Den, jeleknya Islam di Indonesia itu jeleknya Indonesia, jeleknya Indonesia itu jeleknya Islam. Kenapa? Karena kita mayoritas. Jadi kita harus berusaha banget gitu untuk bikin Islam kita ini beauty, gitu. Dilihatnya enak. Kalau ngeliat Islam, subhanallah. Sampai-sampai ada bapaknya Ustadz Syafi Antonio kan bilang begini. Kalau masjid udah pada bersih, baru deh saya masuk Islam. Itu kan kalimat yang gimana gitu. Dalam itu artinya itu tampolan buat kita banget, buat kita tuh emang. Padahal nenek-nenek kan zaman dulu tukang nyapu ya. Kalau pagi-pagi subuh dia nyapu. Mau tidur dia kemudian bersih-bersih semuanya rapi gitu deh. Iya. Islam itu indah tuh, lihat tuh. Ini juga keren tuh, pakai baju koko, pakai peci. Ketolong sama baju koko sama peci nih. Subhanallah. Siap. Nah, kita akan undang nih, Tat. Siap. Yang pertama itu Mbak Jenny Cahyawati, seorang fashion designer yang pengalamannya udah keliling dunia luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Ada kan? Iya. Oh,
Ada Saya teman-teman. mau jemput temennya cakep. Oh iya. Itu jatah saya. Subhanallah. Wede. Siapa temennya? Loh. Ah, Oh, namanya apa dah? Namanya nih? ini manekin. Manekin. Maneken. Ah. Manekin. Mah? Manekin. Manekin, iya. Nah. Alhamdulillah. Ini lagi ngambek dia, makanya diem aja. Tadi sih di belakang sama saya ngobrol, Tat. Masya Allah. Ini Pak Ustadz, yang Iya. saya bawa ini masterpiece-nya Mbak Jenny yang kemarin waktu pameran di Paris. Iya. Ini dihadiri oleh 5.000 wanita muslimah. Se-dunia? Iya. Dan semuanya pada pengen mendapatkan ini. Wow. 5.000. 5.000 penonton fashion show. Dan pengunjungnya sih banyak sekali. Iya. Masya Hampir Allah. 10.000 tiap hari itu pengunjungnya nggak berhenti. Dari Oh, itu seluruh pameran Eropa. ya? Iya, pameran. Tapi anak saya pertama tuh- kali di Paris. Anak saya hampir tiap minggu sih ke Paris. Iya. Si Wirda tuh anak saya yang pertama, itu hampir tiap minggu ke Paris. Paris. Perampatan Poris. Ya. Oh, udah. Ngarang aja. Gimana cerita bisa sampai tembus ke dunia internasional gitu? Tahun kemarin ya, bulan November 2011, kita Indonesia dapat tamu kehormatan. Ada 12 desainer yang diundang untuk pameran dan fashion show di sana. Wih, mantap. Dan nggak cuma di Paris ya. Iya. Pernah di Kuala Lumpur juga Pak Ustadz. Pernah di Setiap tahun di Australia Kuala Lumpur, juga. ya. Tiap tahun muter-muter. Ya, di Kuala Lumpur udah ini yang ke-6 kali insya Allah nanti Masya lagi. Nah, bagaimana mereka mandang fashion Islam ya? Muslimah, Alhamdulillah. fashion muslimah. Sekarang untuk fashion busana muslim itu kita untuk show dan itu udah sangat ini eksklusif sekali show-nya. Jadi sangat bagus sekali. Jadi seperti di Indonesia udah busana muslim itu udah model-modelnya udah ikutin tren. Oh, subhanallah. Oke. Ya. Dan bahkan banyak wanita-wanita non-muslim juga membeli ya karena melihat Ya. busana muslim itu sebagai satu keindahan begitu Pak Ustadz. Ya, karena kita mengundang show itu kayak di Bangkok, itu kan kita fashion show di daerah minoritas muslim. Dan setelah show mereka malah memborong kerudung-kerudung kita. Oh gitu ya? Iya. Ini tuh tambahan ya? Ini Mana? ini kan bukan salah nenek-nenek ini dah. Itu rajut. Kita Rajutan. kerjasama dengan UKM. UKM bisa ngidupin UKM juga ya? Iya, kita. Mereka malah ekspor ke Eropa. Saya kalau megang yang ini istri saya nggak bakal marah. Oh iya. Enggak. Yang ini mati. Iya. Ini motifnya juga tenun Bali. Tenun Bali ininya nih. Songket Bali, jadi kita karena Selalu songket ada ini kan nuansa Indonesianya ya, saya Mbak selalu Jenny? ada tekstil Indonesia. Jadi saya bikin ke sutranya. Sutranya sutra Karena, apa ini? Dari sutra kita Warna motifnya sutra kayaknya temen. bahannya sutra. Ya. Bahannya sutra. Iya, kita motifnya motif songket Bali. Ini kalau baru datang dia diri, entah kalau udah agak malam rabaan Pak Ustadz. Masya Allah. Serem banget dan. Iya. Wah, mantep banget ya. Mbak Jenny, nah Mbak Jenny kan sekolah fashion ya? Iya. Nah, kenapa Mbak Jenny yang dipilih busana muslim? Memang dari awal saya dari lulus sekolah itu saya ada kerja di beberapa department store. Iya. Saya kerja di perusahaan fashion, garment. Tapi tetap saya nyambi tahun 2002 dan saya fokus di waktu itu ikut lomba juga 2004. Itu saya memang langsung terjun ke busana muslim. Oh, dari awal. Dari awal memang saya langsung bikin desain busana muslim dan alhamdulillah sampai sekarang. Mbak Jenny, di awal sebelum Mbak Jenny seperti sekarang Iya. bisa berbagi pengalaman nggak? Mungkin ada teman-teman di rumah, saudara-saudara kita di rumah yang pengen masuk ke bidang yang sama dengan Mbak Jenny. Kalau untuk busana muslim kita bikin fashion memang Mbak ada. ini minumannya lagi Terima diambil ya. kasih. Ini punya Denny, nanti minumannya Kita lagi diambil. harus ini punya background. Paling nggak kita ada sekolahnya. Kita sekolah mode. Itu perlu buat yang pemula sekarang itu ada. Dan kita punya bakat tentunya. Nah, Mbak Jenny juga sekarang sudah kerjasama dengan perusahaan besar ya, dan sampai sekarang sudah punya brand sendiri. Kalau dulu kan saya masih sebagai karyawan dan alhamdulillah dari saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan besar dan saya berhijab dan saya niat memang untuk mengembangkan fashion busana muslim dan alhamdulillah sampai sekarang. Saya ngendus ini ya.
mengendus peluang bisnis dia Wah, di apa tuh? dunia fashion muslim dan muslimah. Karena pasarnya kan kita 200 juta ya. Iya. 200 juta, kalau misalkan perempuan dan lelaki kira-kira sama, maka ada 100 juta orang kan yang butuh pakaian toh. Saya kira bagus juga tuh kita mencoba ya ngidupin orang-orang kampung kan. Kancing nanti siapa gitu kan ya. Betul. Terus ada apa namanya? Jepitan. Palet apa namanya? Payet. Kalau palet mah yang parkir di mall. Payet ya. Payet ya. Apalagi gitu. Oke dah. Sambil nanti kita ngembangin obrolan Den. Ya. Kita suruh yang lewat. Oke, lewat silakan. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Indahnya Islam. Islam mengajarkan kita kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Rasulullah bilang masih ada 2 dirham di rumah yang saya taruh di bawah bantal belum saya sedekahkan. Bersedekah. Waalaikumsalam. Jika engkau ingin bertambah harta, perbanyaklah sedekah. Karena Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Senantiasalah berbuat jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kita menuju surga. Islam mengajarkan kita untuk tertib, dengan selalu membaca doa ketika kita akan memulai aktivitas. Kalau mau makan tuh pakai baca doa. Kita baca bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Baik lagi di chatting dengan YM. Islam itu indah, tema kita malam hari ini. Kita lihat ini salah satu usaha Mbak Jenny, bintang tamu kita, untuk membuat Islam terlihat lebih indah, Pak Ustadz. Nah ya, Mbak Jenny, apa dari awal Mbak Jenny sudah berhijab juga, makanya buat ini biar bisa dipakai sendiri nih, atau gimana Mbak Jenny? Awalnya sih saya belum berhijab, tapi saya udah proses ya. Kadang pakai, kadang enggak. Nah, karena waktu itu saya masih sebagai karyawan dan tidak diperbolehkan untuk berhijab. Dan waktu tahun 2005 saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan saya udah berniat untuk mendesain busana muslim dan berhijab. Jadi dapat berkah juga tuh. Dapat berkah. Nah, ini buat saudara kita ya, kan ini juga baru berjilbab nih. Iya. Elva ya. Pak Elva. Nah, tuh lihat, begitu pakai jilbab, ternyata Allah kasih rezeki banyak ya. Alhamdulillah. Kita juga punya banyak teman-teman artis kan yang begitu berjilbab, ternyata rezekinya malah tambah banyak gitu. Jadi bukan tambah surut, dia tambah banyak. Saya kok bener-bener ngelihat, saya ini dasarnya dagang deh. Iya. Jadi saya menyeru teman-teman untuk kemudian, ayo lu dagang, ayo lu usaha, jangan lu diem aja, jangan lu kemudian nggak sampai punya usaha. Saya ngelihatnya ini kan mungkin versi yang jalan ya. Ini versi yang kalau pergi-pergian. Modern ya. Modern. Ya. Masuk kalau ada kita kondangan barangkali atau pergi ke mana ya. Kan masih ada peluang dong kita bikin muslimah yang buat di rumah. Sehari-hari. Terus misalkan yang buat ke pasar. Jadi sekalian di sini udah ada kreseknya. Di samping sini. Bisa jadi. Peluang juga, peluang ya kan. Jadi cuman di straight gini, nanti begitu straight dibuka jadi keranjang. Maksudnya tetap ada terobosan-terobosan baru. Nah, mulai dari anak kecil kali ya. Iya. Kayaknya kita bikin PT bertiga kali ya. Bagus tuh. JDY, Jenny, Denny, Yusuf. Iya. Maksain banget ya mereknya. Saya nyium tuh banyak tuh. Bener-bener. Pokoknya orang ya kalau taat sama Allah ya, pasti dia akan banyak peluang-peluang rizki yang Allah kasih sama dia.
Gimana menurut Mbak? Alhamdulillah, sebenarnya ini baju ini bisa dipretelin. Coba. Kalau ini dibuka Mungkin terpisah. lebih simpel ya maksudnya. Pemirsa tutup mata, jangan ngelihat. Lagi pretelin. Terpisah. Karena ini kan waktu ini masterpiece-nya di Paris. Ya, waktu show. Mode. Kalau ini bisa dibuka, ini rompi. Oh, ini rompi. Ini kalungnya, ini rompi. Nah ini scarf-nya ini bisa dibuka. Kalau mau sehari-hari itu bisa Udah dibuka. simple tuh ya. Nah, jadi kerudungnya jadi simpel. Ini kalung. Jadi kalau nggak dipakai sama ibunya bisa dipakai bapaknya buat demo. Oke Dan, kita kayaknya Iya. Mas Ustadz Felix sudah nyampe nih. Udah sampai. Nyampe. Oke. Kalau udah sampai kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang Siap. keindahan Islam sama Ustadz Felix. Ini dia Ustadz Felix Xiao. Woi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Jenny mungkin di situ. Oh, ya. Iya. Iya benar. Denny sini Dan. Iya. Denny sini. Denny sini. Oh iya. Iya. Saya di sini. Nah, kita bertiga aja jadi kayak kelompok capek. Kami dari SD 14 Tekang. Perkenalkan saya Denny, sebelah kiri saya. Iya. Felix Chow. Sebelah kanan saya. Saya Yusuf Mansur. Dewan juri. Betul, saya nggak enak. Udah situ. Aduh. Saya udah lama nih pengen ketemu sama Felix. Biasa ketemu di Twitter terus nih. Alhamdulillah. Saya ambil air dulu ya. Ini ada tamu deh. Saya jangan. Oh, Denny ambil. Oke. Iya. Buat semua teman-teman pemirsa yang sudah rindu akan diundangnya Mas Felix, Ustadz Felix, sekarang orang ada di sini. Subhanallah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Bu Jenny, kita ini kan Islam jatuhan ya. Kita ini Islam turunan. Ya pohon Ustaz. Kayak pohon. Dari sononya udah Islam. Nah kalau Mas Ustadz Felix nih lihat dari mukanya coba. Muka orang Arab banget kan? Bisa cerita nggak? Udah berapa lama antum di? Alhamdulillah 10 tahun. 10 tahun. Ibu 10 tahun tapi sudah melahirkan 3 buku. Oh, tepuk tangan dulu buat Ustadz kita. Ada buku Beyond the Inspiration, subhanallah. Ada buku Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini udah saya baca dua-duanya ini. Nah ini yang saya belum baca Ustaz. How to Master Your Habits. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Felix. Ustaz Felix. 10 tahun usianya di Islam, masih terbilang muda, tapi sudah menghasilkan karya. Bagaimana kita yang udah puluhan tahun di Islam, hasilnya mana? Subhanallah. Mudah-mudahan ya, orang kayak beliau dibanyakin insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa dan segala macamnya nanti ceritain Insyaallah. setelah yang berikut ini. Silakan. Mbak Jenny, pasangin lagi dong. Kita apresiasi sekali lagi bahwa inilah fashion muslimah yang pernah ditampilkan di Paris. Wow. 5.000 sampai 10.000 orang melihat dan bukan saja membawa nama Islam ya, tapi membawa nama Muslimah Indonesia. Alhamdulillah. Baik, sambil menanti Bu Jenny memasangkan lagi, ya kita ngomong sama Ustadz Felix nih. Ya. Ustadz, saya punya satu pertanyaan. Silakan apa? Untuk Pak Ustadz Felix. Pertanyaan saya cuma 2 kata. Apa tuh? Kenapa Islam? Why Islam? Iya, karena biasa kalau lihat wajah-wajah begini nggak cocok ngomong Islam ya. Oh, enggak. Cocoknya jualan. Bisnis. Tapi jenggotnya udah mewakili kok. Karena rajin mengaji Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Iya, jadi kalau pertanyaan tentang kenapa Islam, jawabannya bisa 2 semester nih Mas. Wih, Panjang nih Ustaz. 2 semester. 2 semester, tapi kita kasih previewnya Ustaz. Oke, siap. Jadi kenapa saya memilih Islam? Jawaban singkatnya adalah karena Islam ini adalah agama yang satu-satunya bisa masuk akal. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang agama Islam, maka semakin kita gunakan akal kita untuk berpikir, nah maka kita akan mendapatkan Islam ini semakin luas, semakin indah.
Nah, berbeda kemudian dengan yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya kan seolah-olah ada dikotomis antara akal dengan agama. Kalau mau agama tinggalkan akal, kalau mau akal tinggalkan agama. Islam tidak. Bahkan ratusan ayat di dalam Al-Quran, kalau kita baca, itu ratusan ayat Allah minta kita untuk berpikir. Allah. Bahkan satu-satunya cara untuk beriman di dalam Islam itu adalah dengan berpikir. Allah mengaitkan berpikir dengan surga, sebaliknya mengaitkan tidak berpikir ini dengan neraka. Nah, jadi seperti itu. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, balhum adol. Jadi bahkan orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk berpikir, ini sebagai yang lebih rendah daripada binatang ternak. Nah, jadi kira seperti itu. Nah, jadi itu singkatnya. Jadi kira gitu. Untuk pencariannya masa kuliah ya? Ya, kalau saya mencari sekitar 5 tahun, jadi awal SMP kelas 3 itu mulai merasa tidak puas, tidak kepuasan itu mulai muncul. Nah, terhadap agama sebelumnya? Terhadap agama sebelumnya. Setelah 5 tahun, tepatnya semester ke-3, pas kuliah, itu alhamdulillah. Di mana itu kuliahnya? IPB. Wah, IPB. Itu fleksibel banget. Oh, terus langsung ngebut tuh, nyari terus sampai kemudian bikin buku. Nah, iya. Jadi ketertarikan itu adalah ada yang kemudian bertanya, kenapa kemudian masuk Islam? Setelahnya biasanya ada yang bertanya, rasanya apa masuk Islam? Saya jawab 2 rasanya. 1, rasanya indah dan menenangkan. Allah. Karena mendapatkan Islam itu kan rasanya kita tenang. Nah, saya merasakan ketenangan luar biasa itu ketika pertama kali kepala saya sujudkan. Nah, ketika sholat pertama kali ini rasanya tenang sekali, luar biasa. Yang kedua, greget. Nah, gregetnya ini kenapa? Karena Islam yang sedemikian luar biasa ini, yang sedemikian hebat dan indah ini, sedemikian lengkap, mulai dari masuk WC sampai urusan tata negara ini diatur oleh Islam, ternyata tidak diterapkan oleh orang Islam. Oh, kan greget kita rasanya. Jadi seperti ada air putih nih di depan kita. Lalu kemudian di sebelahnya ada air comberan yang kotor misalnya. Tapi kemudian ternyata umat muslim ini milih yang tidak bersih, yang comberan. Kemudian mereka ngeluh, gue sakit perut nih. Nah, ini kan kita jadi greget, Sat. Padahal lu punya air putih. Padahal lu punya air putih. Nah, jadi kita kemudian berusaha gimana caranya agar air putih ini diambil. Jadi seperti itu. Harusnya Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya cuma 2 kata. Kenapa Islam? Jawabannya tek. Luar biasa. Luar biasa. Dan di saat kita greget, yang paling bagus menurut saya adalah kita nyanyi lagunya Sherina, Gregetan. Gregetan. Coba. Aduh. Maaf ya Den, ini udah waktu minum obat memang. Ya. Harus minum obat tiap hari. Harus minum obat tiap hari. Ustaz Felix, Anda begitu dicintai di dunia Twitter juga kelihatan sekali. Ya. Saya followernya loh. Tapi tidak memfollowing di Twitter. Melainkan saya langsung masuk. Jadi saya males memang memfollow seseorang karena memenuhi TL. Supaya nggak memenuhi TL gimana? Alamatnya saya catat di pikiran saya, lalu saya intip. Apa tiap hari atau tiap pekan saya. Nah, termasuk Mas Felix atau Ustaz Felix ini luar biasa nih. Follower ini begitu mencintai Anda sampai maksa-maksa kita ya Dan ya. Ayo dong hadirkan Ustaz Felix dong, ayo hadirkan Ustaz Felix. Subhanallah, sekarang ada di depan Anda semua. Ya barangkali ibu-ibu nih, ada yang mau bertanya nih? Ya silakan. Silakan. Baik ke Mbak Jenny atau ke Ustaz Felix, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari Majelis Taklim Umi Sakinah dari Al-Azhar Sentra Primer Jakarta Timur. Saya bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur. Saya? Iya. Sini aja nih 2. Oh, Pak Felix ya? Oke. Kalau gitu. Ya nggak apa-apa, boleh silakan. Ya Ustadz dua-duanya deh. Begini Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai wanita muslimah untuk selalu bisa berbusana muslim secara syar'i, dan yang sudah berbusana muslimah untuk selalu bisa istiqomah dengan busana muslimah. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, coba saya pengen dapat jawaban dari Mbak Jenny. Gimana jawabannya? Kalau dari busana muslim ya, itu kita memang perlu keindahan. Yang penting itu syar'i, tidak tembus pandang dan menutup aurat dan tidak ketat di badan gitu. Oke. Ustaz Felix gimana? Jadi saya ketempa, Ustaz. Baik, kalau dalam kajian-kajian yang kemudian saya lakukan,
Ada kemudian batasan-batasan di dalam Islam yang mengatur busana muslim. Jadi berbeda dengan pria. Kalau pria Allah cuma tentukan batas aurat, yaitu adalah dari pusar sampai kemudian lutut, dengan memasukkan lutut dan pusar. Nah, kalau di antara wanita ini ada beberapa batasan. Nah, pertama-tama batasan-batasan ini bisa dilihat dalam 2 surat. Satu adalah surat An-Nur ayat 31. Satu lagi surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, jadi An-Nur surah 24 ayat ke-31 di situ dikatakan kullil mukminat, jadi katakanlah kepada wanita-wanita yang memiliki iman, wanita-wanita yang mukmin, yahdudna min absorihinna. Nah, ini termasuk daripada hijab sebenarnya. Jadi dia menghijab pandangan, menundukkan pandangan. Maksudnya nggak jelalatan kemana-mana. Jadi kira-kira itu. Ayat sebelumnya sebenarnya memerintahkan laki-laki agar tidak jelalatan kemana-mana. Ayat yang kedua, perempuan juga diperintahkan menundukkan pandangan. Yahdudna min absorihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi menjaga kemudian kemaluan mereka dari zina-zina kepada Allah. Nah, yang berikutnya Allah katakan wa yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Nah, jadi mereka menutupi zinah mereka, perhiasan mereka, kecuali apa yang biasa tampak daripada mereka. Dan menurut Ibnu Katsir, yang biasa tampak ini sebagaimana ulama-ulamanya adalah haza wa haza. Jadi wajah dan telapak tangan. Nah, inilah kemudian yang biasa tampak. Nah, wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, jadi kemudian mereka menutupkan kain kudungnya, khimar mereka, sampai kemudian dalam batas dada mereka. Nah, ini kemudian adalah batasan yang pertama. Nah, itu yang dalam ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 31. Yang langsung pada ngecek semua. Tenang. Episode ini belum selesai. Tenang, kalem. Nah, itu yang pertama. Tapi Ustaz, ini sudah dia mau lewat dulu. Betul, boleh. Sambil menenangkan diri. Silakan yang mau lewat dulu, Den, ya. Ya, tetap jangan kemana-mana, tetap di chattingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Jenny, Ustaz Felix, salah satu yang paling saya suka dari acara Antv adalah adanya kesempatan doa bareng. Lewat layar kaca, diikuti oleh pemirsa seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di mancanegara yang mengikuti lewat internet. Dan insya Allah sebelum kita menuju pada doa, ya saudara, saya sarankan untuk siap-siap, hadirkan hati, dan suruh yang pada belum di depan layar kaca, suruh ke layar kaca. Karena kita akan berdoa bersama, insya Allah kita akan berdoa selama 40 episode ke depan. Jadi selama 40 episode ke depan, siapa tahu yang punya kanker langsung kempes, yang punya jantung bocor langsung rapet, yang belum punya anak, yang belum punya jodoh insya Allah. Amin. Ustaz, terusin dulu Ustaz, yang tadi. Baik, yang pertama tadi adalah himar, yang dalam surat An-Nur ayat 31. Yang kedua adalah pakaian yang namanya jilbab. Nah, dalam surat Al-Ahzab 59, di situ diterangkan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayutnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi kemudian Allah katakan pada orang-orang, katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, kemudian kepada anak-anakmu dan kepada wanita-wanitanya orang mukmin, termasuk istri mereka, adik mereka, ibu mereka dan sebagainya, hendaklah mereka mengulurkan ayutnina alaihina min jalabibihinna. Dalam tafsir yang lain disebut dengan ayutnina ini sama seperti aryurkhina, yaitu adalah mengulurkan, memanjangkan, menghimpun jilbab-jilbab mereka atas seluruh tubuh mereka. Nah, dari situ muncul ada jilbab dan ada kerudung. Nah, jilbab inilah yang kemudian banyak ulama yang berselisih pendapat. Tapi tidak ada yang berselisih pendapat bahwa jilbab ini harus dipanjangkan dan kemudian menutupi seluruh tubuh. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang disebut dengan hijab adalah ada lagi kemudian yang khusus yang disebut dengan tabarruj dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang banyak sekali yang yang masih perlu kemudian disempurnakan. Yang kemudian masih banyak kita harus belajar, yang masih banyak kita harus kemudian dibimbing, mumpung kemudian ada Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Dan kemudian mau dipanjangkan episodenya supaya nanti dibahas lebih dalam oleh Ustaz Yusuf Mansur. Ya, memang persoalan jilbab ini saya mengatakan kepada Indonesia begini, Mbak Jenny. Indonesia ini masih muda. Walaupun Islam udah kayak apa tahu di sini berakar, tapi sesungguhnya kita ini masih muda. Jadi masih perlu banyak belajar. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah lah nanti yang menyempurnakan. Amin. Mbak Jenny ada pesan-pesan buat muslimah di... Dengan berkerudung atau dengan berbusana muslim, tapi tetap kita bisa mengikuti tren atau gaya. Iya, yang penting jangan bau ya. Jangan kotor. Iya benar, pakai jilbab-jilbab keteknya bau. Nggak bener banget tuh.
bener-bener nih bener. Jangan sampai malu-maluin gitu. Iya. Ya kan? Oke. Ustadz, Ya. saya pernah dapet tweet antum yang jelek. Kan kalau bahasa Twitter gitu ya. Jelek. Nah, nancep banget yang tentang anak. Ceritain dong. Iya, jadi ceritanya begini. Ketika satu hari, ketika maghrib itu ada sedikit kecelakaan terjadi. Nah, jadi saya kena tegur anak. Jadi ketika maghrib, waktu itu setelah ba'da maghrib saya malah dengerin lagu. Nah, malah dengerin lagu. Ketika itu anak saya datang. Kemudian dia bilang begini, Bi, ngapain dengar-dengar lagunya orang-orang bodoh? Bukannya maghrib tuh harusnya baca Quran. Wah, itu rasanya. Subhanallah. Karena kita ajari dari kecil kan gitu, Ustaz. Allah. Pada waktu kita belum punya anak, itu kan sangat kesal sekali ketika saya jalan-jalan makan mie di satu tempat sama istri saya. Tiba-tiba ada anak kecil nyanyi lagu-lagu tren yang pada saat itu. Kalau zaman-zaman sekarang yang lagu-lagu yang ibu tahu sendiri lah, yang lagu-lagu yang harusnya nggak pantas dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, waktu itu kemudian saya bilang sama istri saya, nanti kalau kita punya anak, ketika dia makan mie, dia akan melafazkan ayat-ayat Al-Quran, bukan melafazkan lagu-lagu yang lain. Nah, sejak saat itulah ketika anak saya itu kemudian dengar lagu di TV dan lain-lain, saya katakan, Alila, namanya kan Alila. Alila kok mau sih dengar lagu-lagunya orang bodoh? Nah, itu balik lagi ke saya kemarin gitu kan. Ketika ba'da maghrib bukannya malah ngaji kan gitu. Pemirsa ya, saudara bisa memfollow Twitternya Ustadz Felix ya di bawah ini, silakan. Dan insya Allah kita masih akan mengundang lagi beliau untuk bicara tentang seorang pemimpin dunia, namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Seperti apa, nantikan episode khusus bersama Ustadz Felix. Baik, sesuai dengan rencana kita 40 episode ke depan di Chatting YM kita akan berdoa bareng. Saya percaya sekali akan muncul keajaiban-keajaiban baru di dalam kehidupan kita. Kita awali dengan berselawat 10 kali. Setelah itu silakan saya mempersilakan pemirsa berdoa masing-masing. Saya aminkan dari sini. Yuk kita berselawat dulu 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa, saudara berdoa masing-masing, termasuk yang di studio. Denny juga silakan berdoa, Mbak Jenny, Ustadz Felix, semua silakan berdoa. Silakan berdoa. Ya Allah, Engkau saat ini sedang mendengar doa masing-masing dari kami. Hanya Engkau yang mengetahui apa jawabannya, apa solusinya, jalan keluarnya. Hanya Engkau juga yang mempunyai kekuasaan untuk mengabulkan, untuk mewujudkan. Ada yang pengen sembuh, ada yang pengen jodoh, ada yang pengen kemudian bertambah Islamnya, bertambah imannya, bertambah amal solehnya. Ada yang kepengen pekerjaan, usaha, rezeki yang halal lagi luas, barokah. Ada yang kepengen punya anak keturunan. Ada yang sudah punya anak tapi pengen anaknya jadi soleh-soleha, hafizah. Ada yang pengen anaknya nyantren tapi tidak punya biaya. Ada yang pengen sekolah tapi tidak punya biaya. Engkau Allah saat ini sedang mendengar doa-doa mereka juga yang sakit, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selama 40 episode Chatting YM ke depan dan 100 episode di Wisata Hati Pagi, kami semua akan berdoa bareng di ujung acara-acara kami, ya Allah. Mudah-mudahan Kau mendengar doa kami dan membuat kami semua diterima doa-doanya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Makasih pemirsa, dan silakan tutup. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih buat tamu-tamu kita, Ustadz Felix, terima kasih. Mbak Jenny, terima kasih. Makasih Mbak Jenny ya. Foto Alkit and Friend, terima kasih. Saya Denny Cagur dan saya Yusuf Mansur. Ya, kita mohon pamit. Terima kasih juga buat ibu-ibu jamaah yang telah hadir di sini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ada, hidup adalah